saya Yohana Gloria Simermata, NIM 2002055149. Perkenalkan, nama saya Herdina Reni Agustina Huta Barat dari kelas 13 dengan NIM 2002050116. Perkenalkan, nama saya Johannes Sutapeya, NIM saya 200205118. Perkenalkan, nama saya Eva Angelina Sitohang dari kelas 13 Farmasi dengan NIM 2002050109. Perkenalkan, nama saya Gracie Tiffany Huta Barat dengan NIM 2002050114. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran yang sangat kecil atau untuk melihatnya kita perlu menggunakan mikroskop. Struktur sel bakteri termasuk sederhana jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Berikut ini merupakan gambar struktur sel bakteri. Bakteri adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, serta dapat menyerang seluruh organ tubuh. Demam, batuk, hingga tanda peradangan seperti nyeri merupakan beberapa gejala yang dapat dialami penderita kondisi ini. Penularan bakteri dapat terjadi dengan berbagai cara, bisa secara langsung seperti percikan ludah orang terinfeksi yang terhirup, melalui makanan atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Johannes. Bakteri berbeda dengan virus. Bakteri tidak membutuhkan sel manusia untuk hidup dan berkembang biak, sedangkan virus justru membutuhkannya. Maka dari itu, proses diagnosis hingga penanganan infeksi bakteri dan infeksi virus dapat berubah. Penyebab infeksi bakteri. Banyak bakteri yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia. Hanya sebagian di antaranya yang dapat menyebabkan penyakit. Infeksi terjadi saat bakteri merugikan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak dengan cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Herdina Huta Barat. Beda-beda di antaranya adalah secara langsung. Penularan bakteri dapat terjadi ketika orang tersebut terinfeksi batuk, bersin, ciuman, atau berhubungan seksual. Ibu hamil juga dapat menularkan bakteri ke anak yang dikandung melalui plasenta dengan kontak janin lahir saat persalinan. Yang kedua, secara tidak langsung. Bakteri dapat tertinggal pada benda-benda di sekitar kita seperti handuk, meja, hingga gagang pintu. Bakteri yang terdapat pada benda tersebut dapat berpindah ketika disentuh oleh orang lain. Gigitan hewan, misalnya pada penyakit lain yang ditularkan oleh gigitan kutu. Jika mendengar kata bakteri, kerap kali terlintas di pikiran adalah organisme yang merugikan dan menyebabkan penyakit. Namun, sebenarnya bakteri tidak selamanya seperti yang kita bayangkan, karena sebenarnya mikroorganisme satu ini juga banyak menguntungkan manusia. Tidak semua bakteri itu jahat dan membuat kita sakit. Ada juga bakteri yang menguntungkan manusia. Bakteri ini berguna bagi tubuh kita. Beberapa bakteri itu adalah Cinacolabalamin, membantu produksi vitamin B12 selama proses pencernaan. Bakteri ini memecah senyawa kompleks makanan sehingga mudah diserap oleh darah. Lactobacillus acidophilus mengubah gula dan karbohidrat menjadi asam laktat. Bakteri ini mengubah susu menjadi yogurt. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami yang bernama Herdina Huta Barat. Acidophilus bifidus membantu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pertumbuhan jamur jahat Candida albicans. Bakteri ini membersihkan aliran darah dan menghilangkan racun. Sekian dan terima kasih. Drop it.